Hai, saya lanjutkan di rekaman yang kedua. Saya ulang lagi pertanyaannya. Mendamaikan kedua belah pihak itu termasuk interaksi sosial apa? Jawabannya adalah akomodasi. Ya. Jadi bentuk interaksi sosial dalam hal ini adalah akomodasi. Itu adalah proses penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan, ya. Jadi adanya ketegangan individu atau kelompok yang saling bertentangan, ya. Jadi adanya individu atau kelompok yang saling bertentangan, itu namanya akomodasi. Kemudian ada juga asimilasi. Asimilasi itu peleburan dua kebudayaan. Nah, ini keluar di soal saya dulu ya. Saya membedakan asimilasi dan akulturasi. Asimilasi itu ada dua kebudayaan yang akhirnya melebur menjadi satu kebudayaan, ya, karena sudah dilebur. Tapi kalau akulturasi itu penerimaan unsur-unsur kebudayaan asing. Jadi akulturasi itu masuknya kebudayaan asing tanpa menghilangkan unsur budaya asli. Itu ya bedanya asimilasi dan akulturasi. Nah, kalau competition itu adanya individu atau kelompok dalam adanya persaingan, ya. Individu kelompok mencari keuntungan, tetapi tidak ada kekerasan, itu namanya kompetisi. Kalau konflik itu ketika adanya individu atau kelompok saling menyingkirkan satu sama lain, saling menghancurkan satu sama lain, itu masuknya konflik. Jadi kalau kompetisi di sini persaingan, tapi persaingan yang bagus. Kalau konflik ini persaingan tapi yang tidak baik, ya. Nah, itu macam-macam interaksi sosial. Oke, saya lanjutkan. Ketika seorang guru menjelaskan suatu topik tertentu, seorang siswa menyampaikan penjelasan dari sumber belajar lain yang berbeda. Nah, apa yang seharusnya dilakukan guru? Ya tidak apa-apa, ya, karena memang semua itu tergantung sudut pandangnya. Maka menyampaikan kepada siswa bahwa kebenaran itu bisa berbeda sesuai dari sudut pandangnya. Oke, kita lanjutkan. Norma adalah pedoman, standar, ukuran atau kebiasaan yang mengatur masyarakat agar terpelihara ketertiban. Penyimpangan terhadap norma tersebut dapat bisa saja sanksi, pengucilan, ada juga rasa bersalah. Kemarin sudah kita bahas, ya. Pengucilan berarti norma kesopanan, rasa bersalah itu norma kesusilaan, sanksi hukum itu norma hukum. Di situ ada pernyataan A sampai E. Nah, itu juga keluar di soal saya kemarin ketika UP. Pertanyaannya yang termasuk folkways, ya. Jadi di sini teman-teman harus memahami tentang aplikasi, ya, penerapan norma. Nah, di sini contohnya folkways. Folkways itu bisa disebut dengan kebiasaan, sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Contohnya, kita yang muda menghormati yang lebih tua, yaitu folkways. Menerima sesuatu menggunakan
tangan kanan. Nah, itu kan disebut kebiasaan. Memberi tempat duduk kepada orang yang lebih tua, itu juga folkways. Meminta izin kepada seseorang untuk masuk rumah, itu folkways. Maka di sini yang mana? Jika terpaksa bersendawa dilakukan dengan sopan. Ya, kemudian menyapa dengan ramah, bersalaman jika bertamu. Itu adalah folkways karena itu merupakan suatu kebiasaan. Lanjut, pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Nah, ini sudah jelas. Ada peraturan, maka pastilah norma hukum. Nomor berikutnya, Ibu Meida melihat bahwa dalam pembelajaran abad 21 peserta didik perlu menguasai karakter tertentu. Salah satu karakteristiknya adalah critical thinking atau berpikir kritis. Critical thinking adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas pelajaran dan disiplin ilmu. Implementasi dalam pembelajaran oleh Bu Meida agar karakter critical thinking dimiliki siswanya, maka apa yang dipilih? Nah, di sini sudah ada pembahasannya ya. Kalau meminta siswa mengungkapkan gagasan berupa presentasi, maka itu kecakapan abad 21 yang diinginkan adalah communication. Jadi komunikasi itu tidak hanya berbicara dengan satu orang yang lain, tapi communication itu mengeluarkan gagasan. Kemudian membuat soal latihan yang mendorong anak memecahkan masalah. Masalah yang disajikan bertipe HOTS. Nah, ini berarti hanya memberikan soal gurunya. Anaknya belum ada bentuk critical thinking-nya. Yang C, memberi tugas untuk merancang denah dari sebuah kertas kosong. Nah, ini berarti yang ingin dikembangkan adalah aspek kreativitinya, ya. Kreativitinya, karena membuat denah itu kan harus kreatif. Ini menugaskan kelompok untuk membuat poster. Ini bisa dua-duanya ya. Bisa collaboration karena dia berkelompok. Nah, membuat poster juga bisa creativity. Kemudian yang E, meminta siswa berpendapat apakah perubahan fungsi gedung cagar budaya menjadi tempat wisata benar atau salah dengan alasan yang kuat. Nah, berarti di sini dia diminta berpikir kritis atau critical thinking. Saya lanjutkan. Pak Ujang, guru kelas 5 SD, akan melakukan penilaian tentang kemampuan siswa dalam menjelaskan iklan. Aspek-aspek yang perlu dinilai Pak Ujang terkait kemampuan siswa dalam menjelaskan iklan adalah, nah di sini sudah diberi warna merah ya kata kuncinya ya. Jadi pengennya siswanya itu bisa menjelaskan iklan. Maka apa yang paling penting untuk dinilai ya penggunaan kalimat efektif dalam ungkapan ketepatan menulis penjelasan iklan itu tadi, sehingga jawabannya adalah yang B. Saya lanjutkan. Berdasarkan tabel di atas, pernyataan yang paling tepat berkaitan dengan kualitas penduduk Indonesia adalah, nah, di sini berarti tahun 1990 ini dilihat sudah berada pada masa transisi. Ya, jadi dapat dilihat pada persentase saat SLTA dan juga SLTP. Karena di sini adalah
Yang dilihat itu penduduk ya. Oke, saya lanjut di soal berikutnya. Pak Afwan mengajar di kelas 6 SD. Beliau akan memberikan materi puisi. Beliau ingin mengajarkan pada siswanya bagaimana memulai memahami puisi. Oleh karena itu, beliau akan mengamati terlebih dahulu bagaimana pemahaman awal siswa-siswinya dan kemampuan dasar. Nah, di sini ada kata kuncinya, adanya kemampuan awal. Nah, teori yang menyatakan bahwa adanya kemampuan awal yang sudah dimiliki, kemudian nanti dihubungkan dengan kemampuan baru, itu adalah teori kognitivisme. Ya, ini adalah yang A. Kalau konstruktivisme, itu siswa membangun pengetahuannya sendiri. Sibernetik berarti menggunakan cyber atau internet. Behavioristik itu adanya stimulus respon. Kalau humanistik itu yang memanusiakan manusia. Lanjut di soal berikutnya. Salah satu KD di kelas 5 adalah menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Pak Bayu berencana mengajarkan materi tersebut pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis penerapan perpindahan kalor. Nah, berarti nanti siswanya harus bisa menerapkan perpindahan kalor ya. Alat evaluasi yang dapat digunakan Pak Bayu untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah, kita cek yang A. Kalau menjodohkan pertanyaan dan jawaban itu berarti hanya LOTS. Praktik demonstrasi menirukan Pak Bayu mendidihkan air. Itu ya LOTS ya, tapi ada keterampilannya di sini. Tertulis menyebutkan cara perpindahan kalor yang diketahui peserta didik, itu juga LOTS. Lisan tentang bagaimana cara mempertahankan suhu air panas agar tetap panas dalam wadahnya. Nah, ini berarti siswa akan berpikir tingkat tinggi. Gimana ya caranya mempertahankan suhu air? Nah, berarti di situ sudah berpikir HOTS. Begitu ya, Bapak Ibu. Jadi soal LOTS dan HOTS itu tidak melulu soal singkat dan soal panjang, tetapi soal di mana untuk menyelesaikannya itu butuh berpikir analisis gitu ya. Lanjut, pandemi COVID-19 di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Sejak pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti work from home, pembatasan wilayah, dan penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, banyak perusahaan atau perkantoran yang meliburkan pegawainya. Para pengusaha UMKM juga bahkan yang memulihkan karyawannya sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Nah, di sini kata kuncinya ini ya, adanya PHK. Itu berarti melanggar norma apa? Norma hukum, karena sudah melanggar peraturan perundang-undangan. Oke, soal terakhir. Dalam sebuah pembelajaran geometri di sekolah dasar, seorang siswa tidak dapat memilih kertas manakah yang dapat digunakan untuk menutup kerangka sebuah prisma berikut. Kemungkinan penyebab dari masalah tersebut adalah, nah ini jadi diminta kertas berbentuk apa sajakah yang diperlukan untuk menutup rangka kawat berikut ini. Nah, berarti ini sebenarnya materi tentang jaring-jaring ya. Berarti apa ini permasalahannya, penyebabnya? Apakah soal latihannya, atau orang tua dan lingkungan sekolah, atau yang ini ya, siswa tidak belajar materi jaring-jaring prisma. Karena tadi untuk bisa menganalisis soal ini dia harus paham dulu jaring-jaring prisma menggunakan alat peraga fisik. Jadi harus benar-benar dibuat alat peraganya, jangan hanya diminta membayangkan saja atau melihat video saja. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas pembahasan hari Senin
TO yang keempat, semoga tetap semangat belajar supaya lulus UP. Saya cukupkan sekian. Apabila ada kesalahannya, saya dan tim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.